penglihatan spiritual, perhitungan primbon Jawa, dan tanda-tanda alam yang sudah mulai terlihat. Ternyata, energi tahun 2026 membawa getaran yang sangat berbeda, dan kita semua perlu mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk para sedulur semua. Selamat datang kembali di channel Misteri YouTube, rumah bagi kita semua yang ingin mengulik rahasia takdir, jodoh, rezeki, dan kehidupan spiritual berdasarkan tradisi Jawa dan kearifan Nusantara. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tulis dari kota mana sedulur menonton video ini di kolom komentar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rezeki yang berlimpah, jodoh yang berkah, dan perlindungan dari segala mara bahaya untuk sedulur semua. Amin. Sedulur semua, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu siapa Sarah Wijayanto dan mengapa ramalannya begitu diperhitungkan. Sarah Wijayanto adalah seorang paranormal dan sensitif spiritual yang namanya sudah tidak asing lagi di Indonesia. Kemampuannya dalam merasakan energi dan melihat gambaran masa depan telah terbukti berkali-kali. Bahkan beberapa ramalannya di masa lalu tentang peristiwa besar di Indonesia ternyata benar-benar terjadi. Ketika Sarah berbicara tentang tahun 2026 dengan nada serius dan memberikan peringatan khusus, kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dalam primbon Jawa, setiap tahun memiliki karakter dan energi tersendiri. Tahun 2026 jatuh pada perhitungan Jawa yang sangat unik. Kalau kita hitung menggunakan sistem penanggalan Jawa, tahun 2026 Masehi bertepatan dengan tahun Jawa yang memiliki kombinasi wuku dan pasaran tertentu yang disebut sebagai tahun pergolakan. Leluhur kita dulu selalu memperhatikan siklus ini, karena mereka paham bahwa alam semesta bergerak dalam pola-pola tertentu. Bayangkan saja sedulur, seperti air di sungai yang mengalir tenang selama bertahun-tahun, tapi ada masanya di mana sungai itu meluap karena hujan deras di hulu. Tahun 2026 adalah seperti titik luapan itu. Energi yang sudah terkumpul sejak beberapa tahun terakhir akan mencapai puncaknya. Dan menurut Sarah Wijayanto, sosok Jokowi sebagai pemimpin yang telah memegang tampuk kekuasaan selama 2 periode akan menjadi kunci penting dalam bagaimana energi ini akan tersalurkan. Yang membuat ramalan ini semakin menarik adalah Sarah tidak hanya berbicara tentang politik semata. Beliau melihat lebih jauh ke aspek spiritual, energi kolektif bangsa, dan bagaimana karma nasional kita sebagai bangsa akan mencapai titik perhitungan. Dalam tradisi Jawa, ada konsep wayah atau waktunya. Setiap tindakan, setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil pemimpin akan sampai pada masa panennya. Dan tahun 2026 menurut berbagai perhitungan spiritual adalah masa panen itu. Mengapa kita perlu memperhatikan ini semua? Karena sedulur, kita bukan hanya penonton dalam drama kehidupan berbangsa. Kita semua adalah bagian dari energi kolektif Indonesia. Apa yang terjadi pada level makro akan berpengaruh pada kehidupan mikro kita, rezeki kita, ketenangan keluarga kita, bahkan nasib anak cucu kita. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa ketika pemimpin tidak sejalan dengan kehendak alam dan kehendak rakyat, maka alam akan memberikan koreksi. Dan koreksi alam itu tidak selalu lembut sedulur. Sedulur semua, poin pertama yang paling mengguncang dari ramalan Sarah Wijayanto adalah tentang energi gelap yang akan mendominasi tahun 2026. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan energi gelap ini? Sarah menjelaskan bahwa beliau melihat kabut tebal yang menutupi Indonesia, terutama di sekitar pusat kekuasaan. Kabut ini bukan kabut biasa, melainkan representasi spiritual dari kebingungan, ketidakpastian, dan konflik internal bangsa yang akan mencapai puncaknya. Dalam primbon Jawa, ada istilah petengan yang berarti kegelapan. Tapi petengan di sini bukan gelap secara fisik, melainkan gelap dalam pengertian kehilangan arah, kehilangan pegangan, dan kehilangan keberkahan. Bayangkan sedulur berjalan di hutan pada malam hari tanpa lentera. Setiap langkah penuh ketidakpastian, setiap suara membuat deg-degan, dan kita tidak tahu apakah jalan yang kita ambil sudah benar atau malah membawa kita ke jurang. Itulah gambaran energi yang akan kita hadapi di tahun 2026. Sarah Wijayanto menyebutkan bahwa energi gelap ini berkaitan erat dengan akumulasi keputusan-keputusan besar yang diambil selama kepemimpinan Jokowi. Beliau tidak mengatakan bahwa semua keputusan itu salah, tapi ada konsekuensi spiritual dari setiap kebijakan besar, terutama yang berkaitan dengan tanah, sumber daya alam, dan nasib rakyat kecil. Dalam kepercayaan Jawa, tanah adalah ibu kita. Bumi adalah tempat kita berpijak dan sumber rezeki. Ketika tanah diperlakukan tidak dengan hormat, ketika sumber daya alam dieksploitasi tanpa perhitungan spiritual, maka energi negatif akan terkumpul.
Cerita dari seorang petua Jawa di daerah Kediri pernah mengatakan, dulu kakek moyangnya selalu melakukan ritual sebelum membuka lahan baru. Mereka meminta izin kepada penunggu tanah, memberikan sesaji, dan berjanji untuk merawat tanah dengan baik. Kenapa? Karena mereka paham bahwa alam punya penunggu, punya energi, punya rohnya sendiri. Ketika kita bekerja sama dengan alam, rezeki mengalir lancar. Tapi ketika kita memaksakan kehendak tanpa menghormati alam, disitulah masalah dimulai. Energi gelap tahun 2026 ini, menurut Sarah akan terasa dalam berbagai bentuk. Ekonomi yang semakin berat bagi rakyat kecil, konflik sosial yang meningkat, bencana alam yang lebih sering, dan yang paling menakutkan adalah perpecahan internal bangsa yang semakin lebar. Seperti pepatah Jawa mengatakan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah, yang artinya kerukunan membuat kuat, perpecahan membawa kehancuran. Tahun 2026 akan menjadi ujian besar, apakah kita masih bisa rukun atau sudah terlanjur pecah. Yang membuat peringatan ini semakin serius adalah Sarah juga melihat bahwa Jokowi sendiri akan menghadapi dilema besar. Beliau melihat sosok Jokowi dikelilingi oleh energi-energi yang saling bertentangan, seolah-olah beliau ada di tengah pusaran angin topan. Keputusan yang beliau ambil di masa-masa kritis ini akan menentukan arah bangsa untuk puluhan tahun ke depan. Solusinya, sedulur, kita tidak bisa mengubah ramalan, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Perkuat iman, perbanyak sedekah, jaga silaturahmi dengan keluarga dan tetangga, dan yang paling penting adalah jangan ikut-ikutan memecah belah. Ketika energi gelap datang, satu-satunya cahaya yang bisa melindungi kita adalah cahaya dari dalam diri kita sendiri. Keimanan, kebaikan hati, dan keikhlasan. Sedulur semua, poin kedua yang tidak kalah penting dari ramalan Sarah Wijayanto adalah tentang krisis ekonomi yang akan memuncak di tahun 2026. Beliau dengan jelas menyatakan bahwa kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin akan semakin lebar seperti jurang yang tak terjembatani. Ini bukan hanya prediksi ekonomi biasa, tapi Sarah melihat ini dari sudut pandang energi spiritual bangsa yang terganggu. Dalam ajaran Primbon Jawa, ada konsep tentang keseimbangan atau timbang rasa. Masyarakat Jawa dulu hidup dengan prinsip gotong royong, di mana yang kuat membantu yang lemah, yang kaya berbagi dengan yang miskin. Ketika keseimbangan ini terganggu, ketika kesenjangan terlalu besar, maka energi kolektif masyarakat menjadi tidak harmonis. Ibarat gamelan, kalau ada satu alat musik yang terlalu keras atau terlalu pelan, maka harmoni hilang, dan yang terdengar hanya kegaduhan. Sarah melihat bahwa di tahun 2026, rakyat kecil akan menghadapi kesulitan ekonomi yang luar biasa. Harga-harga kebutuhan pokok akan melonjak, lapangan pekerjaan semakin sulit. Sementara di sisi lain, ada segelintir orang yang justru semakin kaya. Ketimpangan ini menciptakan energi kemarahan, kekecewaan, dan putus asa yang sangat kuat. Energi negatif ini kalau tidak disalurkan dengan baik, bisa meledak menjadi konflik sosial. Bayangkan saja sedulur, ada seorang bapak yang setiap pagi berangkat kerja keras, pulang malam, tapi penghasilannya buat cukup untuk makan sehari. Di sisi lain, dia melihat berita tentang kekayaan para pejabat dan pengusaha yang luar biasa. Dalam hatinya pasti bertanya, apa yang salah dengan negeri ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau menumpuk di hati jutaan rakyat, menciptakan energi kolektif yang sangat berbahaya. Dalam konteks kepemimpinan Jokowi, Sarah mengaitkan ini dengan berbagai kebijakan ekonomi yang menurut beliau lebih menguntungkan korporasi besar dibanding rakyat kecil. Proyek-proyek infrastruktur yang megah memang terlihat indah, tapi pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar membuka kesempatan untuk rakyat kecil atau justru mengambil tanah dan mata pencaharian mereka? Ada cerita nyata dari daerah pesisir utara Jawa. Dulu, para nelayan kecil bisa melaut dengan bebas, dan hasil tangkapan mereka cukup untuk menghidupi keluarga. Tapi, setelah ada investasi besar di sektor perikanan dan aturan-aturan baru, nelayan kecil malah kesulitan. Mereka tidak punya modal untuk kapal besar, tidak bisa bersaing dengan perusahaan besar. Akhirnya, banyak yang terpaksa beralih profesi atau malah menganggur. Ini bukan cerita tunggal, sedulur. Di berbagai sektor cerita serupa terjadi. Pepatah Jawa mengatakan, desa mau coro, negoro mau toto. Yang artinya, desa punya adat, negara punya aturan. Tapi aturan yang baik adalah aturan yang melindungi yang lemah, bukan yang semakin menyengsarakan. Tahun 2026 menurut Sarah akan menjadi tahun di mana rakyat akan benar-benar merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang sudah diambil selama ini. Solusi yang ditawarkan Primbon Jawa untuk menghadapi masa sulit adalah ngirit, ngati-hati, landedongo.
berhemat, berhati-hati, dan berdoa. Sedulur perlu mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu, sisihkan uang untuk tabungan darurat, perkuat usaha atau cari tambahan penghasilan. Yang paling penting adalah jangan tergiur hutang konsumtif. Banyak orang jatuh karena terlalu banyak hutang ketika ekonomi sulit. Sedulur semua, poin ketiga yang sangat mengkhawatirkan dari ramalan Sarah Wijayanto adalah tentang konflik politik yang akan memanas dan perpecahan bangsa yang semakin tajam di tahun 2026. Beliau melihat dengan jelas bahwa tahun tersebut akan menjadi tahun di mana kubu-kubu politik akan saling berhadapan dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang membuat ini semakin berbahaya adalah perpecahan tidak hanya terjadi di level elit politik, tapi sudah merambah sampai ke masyarakat akar rumput. Dalam Khazanah Jawa ada konsep Gemah Ripah Loh Cinawi, Toto Tentrem Kertora Harja, yang menggambarkan cita-cita masyarakat yang makmur, aman, dan sejahtera. Tapi untuk mencapai itu, yang pertama dibutuhkan adalah ketentraman atau tentram. Ketika masyarakat sudah tidak tentram, sudah saling curiga, sudah terpecah belah, maka kemakmuran pun akan sirna. Seperti air dalam gelas yang retak. Seberapapun kita isi, airnya tetap akan bocor dan habis. Sarah melihat bahwa di tahun 2026, perpecahan ini akan mencapai titik yang sangat kritis. Beliau menggambarkan ada dua kubu besar yang saling berhadapan, dan Jokowi berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi ada kelompok yang masih mendukung dan menginginkan pengaruhnya tetap ada. Di sisi lain ada kelompok yang menginginkan perubahan total. Ketegangan ini menciptakan energi yang sangat tidak sehat untuk bangsa. Bayangkan sedulur, dalam satu keluarga saja, kalau ada konflik antara suami istri, anak-anak pasti merasakan dampaknya. Mereka menjadi gelisah, tidak fokus belajar, bahkan bisa sakit. Nah, bayangkan kalau yang berkonflik adalah bangsa sebesar Indonesia. Ratusan juta jiwa akan merasakan dampaknya. Ekonomi terganggu karena investor takut, keamanan terancam karena bisa muncul kerusuhan, dan yang paling bahaya adalah perpecahan ini bisa berujung pada kekerasan. Ada contoh nyata yang bisa kita ambil pelajaran. Pada tahun 1998, perpecahan politik dan krisis ekonomi membuat Indonesia hampir hancur. Kerusuhan terjadi di mana-mana, nyawa melayang. Masak air udah nggak perlu takut gosong lagi, karena bisa stok masak otomatis kalau airnya sedang mendidih. Kapasitasnya besar 2,3 liter dan matang cuma dalam 6 menit aja. Nggak perlu ditungguin, jadi bisa sambil ngerjain kerjaan lain. Waktu airnya matang, tekonya langsung berhenti masak. Yuk cek Shopee dulu. Menurut saya yang namanya investasi, selama kita menggunakan uang yang dingin, uang untuk investasi, maka itu aman. Investasi kripto merupakan investasi aset yang terbaik di masa sekarang. Beli aset kripto di Ajaib aja. Ajaib, semua bisa. Harta habis terbakar. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali kepercayaan dan kerukunan. Sarah khawatir bahwa tahun 2026 bisa menjadi titik serupa kalau kita tidak hati-hati. Yang membuat ramalan ini semakin realistis adalah kita sudah mulai melihat tanda-tandanya sekarang. Media sosial sudah menjadi medan pertempuran opini. Orang-orang saling serang, saling hujat, bahkan memutuskan pertemanan hanya karena beda pilihan politik. Keluarga ada yang tidak rukun gara-gara beda pandangan politik. Ini semua adalah tanda bahwa energi perpecahan sudah mulai menguat. Dalam primbon Jawa ada pepatah, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, yang artinya menang tanpa merendahkan, sakti tanpa ilmu hitam, kaya tanpa harta. Ini mengajarkan kita tentang kemenangan yang sejati, adalah kemenangan yang tidak melukai, yang tidak merendahkan pihak lain. Politik yang sehat adalah politik yang bisa berbeda pendapat, tapi tetap saling menghormati. Sarah memberikan pesan spiritual yang sangat penting. Jangan biarkan diri kita terseret dalam pusaran perpecahan. Tetap jaga hati agar tidak dipenuhi kebencian. Kita boleh punya pandangan politik, tapi jangan sampai pandangan itu membuat kita lupa bahwa sesama bangsa Indonesia adalah saudara. Seperti jari-jari tangan, bentuknya beda, tapi tetap satu telapak. Kalau jari-jari ini bertengkar dan saling menyakiti, yang rugi adalah si punya tangan. Solusinya adalah kembali kepada kearifan lokal. Budayakan musyawarah, budayakan saling mendengar, dan yang paling penting adalah budayakan memaafkan. Tahun 2026 akan menjadi ujian besar tentang seberapa dewasa kita sebagai bangsa dalam menghadapi perbedaan. Sedulur semua, poin keempat yang tidak bisa kita abaikan dari ramalan Sarah Wijayanto adalah tentang bencana alam yang akan semakin intensif di tahun 2026. Beliau melihat dengan jelas bahwa alam akan memberikan peringatan atau bahkan hukuman karena ketidakseimbangan yang sudah terlalu lama terjadi. Ini bukan soal mistis belaka, tapi ada hubungannya dengan bagaimana kita sebagai bangsa memperlakukan bumi pertiwi.
Dalam filosofi Jawa, manusia itu harus hidup selaras dengan alam, atau yang disebut memayu hayuning bawono, memperindah dan merawat dunia. Manusia bukan penguasa alam yang bisa sewenang-wenang, tapi manusia adalah bagian dari alam yang harus hidup harmonis dengannya. Ketika keharmonisan ini rusak, alam akan bereaksi. Seperti tubuh kita yang memberikan sinyal sakit ketika ada yang tidak beres, alam pun memberikan sinyal melalui bencana-bencana. Sarah Wijayanto menyebutkan bahwa di tahun 2026, Indonesia akan menghadapi serangkaian bencana alam yang cukup besar, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir besar, tanah longsor, hingga erupsi gunung berapi. Yang membuat ini lebih mengerikan adalah bencana-bencana ini akan terjadi secara beruntun, seolah-olah alam sedang marah besar. Beliau melihat bahwa ada hubungannya dengan kebijakan pembangunan yang terlalu eksploitatif terhadap alam. Bayangkan sedulur, selama ini berapa banyak hutan yang ditebang untuk proyek-proyek besar? Berapa banyak bukit yang diserut untuk tambang? Berapa banyak sungai yang tercemar karena limbah industri? Semua ini menciptakan ketidakseimbangan ekologi. Ketika hutan gundul, tidak ada lagi yang menahan air hujan. Akibatnya, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Ketika gunung-gunung ditambang tanpa perhitungan, strukturnya menjadi lemah dan rentan longsor. Ada cerita dari seorang petani di lereng Merapi. Kakeknya dulu selalu melakukan ritual sebelum musim tanam dan setelah panen. Mereka memberikan sesaji untuk Mbah Marijan atau penunggu gunung, sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih. Tapi generasi sekarang banyak yang meninggalkan tradisi ini, menganggapnya sebagai tahayul. Akibatnya, kata petani itu, aktivitas gunung semakin tidak bisa diprediksi dan semakin berbahaya. Yang lebih mengkhawatirkan menurut Sarah adalah bencana alam di tahun 2026 ini tidak hanya akan menelan korban jiwa, tapi juga akan memperparah krisis ekonomi dan sosial. Infrastruktur yang sudah dibangun dengan biaya besar akan rusak, lahan pertanian akan hancur, yang membuat harga pangan semakin mahal. Ribuan bahkan jutaan orang bisa kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Pepatah Jawa mengatakan, ajang gugu mangso, ajang ayam mangso, yang artinya, jangan melawan musim, jangan memaksakan kehendak terhadap alam. Tapi sayangnya, pembangunan modern seringkali mengabaikan kearifan ini. Proyek-proyek besar dipaksakan tanpa memperhitungkan dampak lingkungan jangka panjang. Hasilnya, alam memberikan pelajaran dengan caranya sendiri. Dalam konteks spiritualitas Jawa, bencana alam juga dianggap sebagai bentuk pembersihan atau ruatan secara kosmis. Ketika energi negatif sudah terlalu menumpuk, alam akan membersihkannya dengan caranya sendiri. Ini bukan berarti Tuhan kejam, tapi ini adalah hukum alam yang berlaku. Seperti tubuh kita yang bersin ketika ada debu, alam pun bereaksi ketika ada ketidakseimbangan. Solusinya, sedulur, kita harus kembali menghormati alam. Tanam pohon di sekitar rumah, jaga kebersihan sungai, kurangi penggunaan plastik, dan yang paling penting adalah ubah pola pikir kita. Jangan lagi menganggap alam sebagai objek yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Alam adalah ibu kita, dan anak yang baik tidak akan menyakiti ibunya. Sarah juga menekankan pentingnya persiapan praktis. Pastikan rumah kita aman dari potensi bencana. Siapkan tas darurat dengan kebutuhan penting. Ikuti pelatihan mitigasi bencana. Dan yang paling penting adalah selalu dekat dengan Sang Pencipta, karena pada akhirnya, semua perlindungan datang darinya. Sedulur semua, poin kelima yang menjadi inti dari ramalan Sarah Wijayanto adalah tentang peran Jokowi dan dilema kepemimpinan yang akan beliau hadapi di tahun 2026. Ini adalah bagian yang paling sensitif, tapi juga paling penting untuk kita pahami. Sarah melihat sosok Jokowi bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai simbol dari masa transisi Indonesia yang sedang mencari identitasnya. Dalam Primbon Jawa, ada konsep tentang pamong atau pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang gemati, nastiti, lan ngati-ati, yang memperhatikan, teliti, dan berhati-hati. Pemimpin bukan raja yang berkuasa mutlak, tapi pengayom yang melindungi rakyatnya seperti orang tua melindungi anaknya. Pertanyaannya adalah, sudahkah Jokowi menjalankan peran ini dengan sempurna? Sarah Wijayanto melihat bahwa Jokowi di tahun 2026 akan menghadapi dilema terbesar dalam karirnya. Di satu sisi, beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, masa jabatan berakhir 2024. Tapi, pengaruh dan keputusan-keputusan beliau akan terus terasa hingga tahun 2026 dan seterusnya. Dilema yang Sarah lihat adalah Jokowi akan tersandung antara keinginan untuk tetap relevan dan tekanan untuk mundur sepenuhnya dari panggung politik. Bayangkan saja sedulur, Jokowi adalah sosok yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun, 2014-2024. Dalam periode itu, beliau membuat banyak keputusan penting. Ada yang populer, ada yang kontroversial. Dari proyek infrastruktur raksasa,
kebijakan Omnibus Law, penanganan pandemi, hingga pemindahan ibu kota negara. Semua keputusan ini punya konsekuensi yang akan terasa di tahun-tahun mendatang. Sarah melihat ada energi yang sangat berat mengelilingi Jokowi. Beliau digambarkan seperti orang yang berjalan di antara dua tebing curam. Satu langkah salah bisa berakibat fatal, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh bangsa. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah beliau dikelilingi oleh orang-orang dengan kepentingan berbeda-beda. Ada yang tulus mendukung, ada yang hanya memanfaatkan. Ada cerita menarik dari seorang tetua politik yang pernah dekat dengan beberapa presiden Indonesia. Katanya, beban seorang presiden itu tidak berhenti ketika masa jabatannya selesai. Keputusan-keputusan yang beliau ambil akan terus dievaluasi oleh sejarah. Ada presiden yang dikenang dengan baik, ada yang dikenang dengan buruk. Jokowi di tahun 2026 akan menghadapi evaluasi besar dari rakyat tentang warisannya. Dalam konteks spiritual Jawa, ada konsep ilmu pring atau ilmu bambu. Bambu itu kuat tapi lentur. Dia bisa bertahan dari angin kencang karena dia bisa membungkuk tapi tidak patah. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang seperti bambu, punya prinsip yang kuat tapi juga bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Pertanyaannya, apakah Jokowi bisa menunjukkan kelentingan ini di masa-masa kritis? Sarah juga melihat ada semacam perhitungan karma yang akan dihadapi Jokowi di tahun 2026. Ini bukan soal balas dendam atau hukuman supernatural, tapi lebih kepada hukum sebab akibat yang berlaku secara universal. Setiap keputusan yang diambil pasti ada akibatnya, entah positif atau negatif. Kebijakan yang menguntungkan korporasi besar mungkin membuat ekonomi tampak tumbuh di angka-angka, tapi kalau rakyat kecil menderita, maka energi negatif akan menumpuk. Pepatah Jawa mengatakan, "Jer basuki mawa beyo," yang artinya, untuk mencapai kebahagiaan perlu pengorbanan. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang berkorban? Kalau yang berkorban adalah rakyat kecil demi kebahagiaan segelintir elit, maka ini bukan keadilan. Sarah melihat bahwa di tahun 2026, ketidakadilan ini akan menjadi isu yang sangat meledak. Solusi yang Sarah tawarkan adalah Jokowi perlu melakukan semacam introspeksi spiritual. Beliau perlu mundur sejenak dari hiruk-pikuk politik, mengevaluasi kembali semua keputusan yang sudah diambil, dan kalau ada yang salah, berani mengakui dan meminta maaf. Dalam budaya Jawa, mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda kekuatan dan kedewasaan. Untuk rakyat Indonesia, pesan Sarah adalah jangan terlalu menggantungkan harapan pada satu sosok pemimpin. Jokowi hanya manusia yang juga punya keterbatasan. Perubahan sejati datang dari kesadaran kolektif bangsa, bukan dari satu orang saja. Kita semua punya peran untuk menjaga negeri ini tetap rukun dan sejahtera. Sedulur semua, poin ke-6 dan mungkin yang paling praktis dari ramalan Sarah Wijayanto adalah peringatan untuk kita semua sebagai rakyat Indonesia agar segera mempersiapkan diri menghadapi tahun 2026. Ini bukan tentang pesimisme atau menyerah pada nasib, tapi tentang kearifan dalam mengantisipasi masa depan. Seperti petani yang melihat tanda-tanda alam sebelum musim kemarau, kita pun perlu membaca tanda-tanda dan bersiap. Dalam Primbon Jawa, ada konsep sedia payung sebelum hujan, atau waspada ing arsa sung tulodo. Orang bijak adalah orang yang bisa membaca situasi dan mempersiapkan diri sebelum bencana datang. Bukan berarti kita hidup dalam ketakutan, tapi kita hidup dengan kesadaran penuh dan persiapan matang. Sarah dengan tegas mengatakan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun ujian besar, dan hanya mereka yang siap yang akan bisa melewatinya dengan selamat. Bayangkan sedulur, ketika badai besar akan datang, burung-burung sudah tahu, dan mereka akan mencari tempat berlindung. Hewan-hewan di hutan juga punya insting untuk berlindung. Manusia yang diberi akal dan pengetahuan seharusnya lebih pandai dalam mempersiapkan diri. Tapi sayangnya, banyak orang yang hidup lengah, hanya memikirkan hari ini tanpa mempersiapkan hari esok. Persiapan pertama yang Sarah tekankan adalah persiapan spiritual. Perkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak doa. Karena ketika masa sulit datang, yang bisa kita pegang hanyalah iman kita. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi iman yang kuat akan menjadi benteng terakhir yang melindungi kita. Dalam ajaran Jawa, konsep eling dan waspada, ingat dan waspada kepada Sang Pencipta adalah kunci ketenangan hidup. Oh, udah